Bab 76, Bellamy. 30 tahun yang lalu, ada seorang master bela diri yang menakjubkan di Jiangnan bernama Nigel. Dia sangat kuat, tetapi dia tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Asosiasi Seni Bela Diri dan secara terbuka menantang Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan. Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan sangat marah dan mengirim 3 penegak hukum penjara surgawi tingkat master untuk menghukumnya. Pada akhirnya, Nigel kalah jumlah dan ditangkap serta dijebloskan ke penjara surgawi, dan belum dibebaskan hingga kini. Kata Jaden. Dr. Fang, Grandmaster Nigel sama berbakatnya dengan Anda pada awalnya, dan dia menunjukkan potensi yang besar, tapi hasilnya sangat buruk. Jaden berkata dengan suara berat. Wajah Fang Yu tenang, dan dia berkata, jika Asosiasi Seni Bela Diri tidak memprovokasi saya lagi, saya secara alami tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka. Jaden menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pika sedang duduk di sofa di kantor, dengan seorang pria botak dan kuat duduk di hadapannya. Botak, ada apa kau ingin menemuiku? Tanya Pika dengan ekspresi muram. Dalam 2 hari terakhir, dia sibuk menangani penyelidikan polisi dan sangat khawatir. Si botak adalah musuh bebuyutannya, dan pasti tidak ada gunanya jika dia mendatanginya sekarang. Kudengar Bos Li akhir-akhir ini sedang tidak dalam suasana hati yang baik, jadi aku datang menemuimu. Sungguh kesetiaanku. Pria botak itu terkekeh. Wajah Pika memucat dan dia berkata dengan marah, jika kamu begitu bosan, maka pergilah segera. Aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan waktu bersamamu. Si botak pun menyeringai dan tertawa makin bahagia. Namun, tak lama kemudian, dia berhenti tersenyum, mengeluarkan beberapa foto dari sakunya, melemparkannya ke atas meja, dan berkata, Bos Li, Anda terlalu mudah tersinggung akhir-akhir ini. Minumlah lebih banyak teh herbal untuk menenangkan diri. Pika mengerutkan kening, mengambil foto-foto di atas meja, melihatnya satu persatu, wajahnya menjadi semakin muram. Foto tersebut menunjukkan Windy dan Fang Yu sedang mengobrol. Windy benar-benar pergi menemui Fang Yu sialan itu. Pika berkata dengan suara yang dalam. Ini lebih dari sekadar pertemuan. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh anak buahku, Windy seharusnya sudah mencapai titik kerja sama dengan Fang Yu. Coba tebak dengan siapa mereka akan berhadapan dengan kerja sama ini. Kata si pria botak, sambil memainkan korek api di tangannya. Pika terkejut. Masyarakat Qingyan, tempat Windy bernaung, merupakan kekuatan bawah tanah besar di kota Jianghai. Pika dan si botak adalah 2 kekuatan besar lainnya. Ketiga kekuatan utama tersebut tidak saling bertentangan, saling mengawasi dan menyeimbangkan, memelihara hubungan segitiga yang stabil, dan tidak pernah mengalami konflik besar. Tapi sekarang, masyarakat Qingyan benar-benar ingin bekerja sama dengan Fang Yu. Dan Fang Yu telah menjadi duri dalam daging Pika baru-baru ini. Sudah jelas dengan siapa Qingyan Society akan berurusan. Windy, jalan ini. 3 keluarga kita baru saja menandatangani perjanjian damai setengah tahun yang lalu, dan sekarang dia benar-benar ingin menyentuhku. Sialan. Dia pasti melihat bahwa aku menderita sedikit kerugian baru-baru ini. Pika melempar foto itu ke samping dan mengumpat dengan marah. Bos Li, jangan marah begitu. Cepat atau lambat, kita bertiga akan mendapatkan pemenangnya. Karena Windy telah merusak perjanjian damai terlebih dahulu, tentu saja kita juga bisa mengambil tindakan. Pria botak itu berkata sambil tersenyum. Kita, maksudmu? Pika menatap pria botak itu. Tentu saja kita akan bekerja sama. Karena Windy sudah lebih dulu muncul, mari kita bekerja sama untuk menghancurkan Windy dan Qingyan Society. Fang Yu sekarang menjadi faktor yang tidak stabil di bawah tanah kota Jianghai kita, dan dia harus disingkirkan. Pria botak itu berkata dengan tatapan tajam di matanya. Wajah Pika berubah, dan dia berkata, kamu bisa bekerja sama dengan Windy untuk berurusan denganku terlebih dahulu. Karena Windy bekerja sama dengan Fang Yu, dia pasti tidak akan bekerja sama denganku. Niatnya sangat jelas, dia ingin menyingkirkanmu terlebih dahulu dan baru berurusan denganku. Dia pikir kita tidak cocok dan tidak akan pernah bekerja sama. Jadi, kali ini kita harus membunuhnya secara tiba-tiba. Kata si botak sambil tersenyum. Pika merenung sejenak, wajahnya masih terlihat sangat jelek. Karena kekuatan Fang Yu jauh melampaui ekspektasinya. Ia mengirimkan 10 orang bersenjata dan 10 senapan, dan tidak seorang pun dari mereka yang kembali. Sejujurnya, dia sekarang memiliki trauma psikologis terhadap Fang Yu. Tetapi apa yang dikatakan pria botak itu benar, dia tidak punya jalan keluar sekarang. Windy dan Fang Yu bekerja sama, dan ujung tombak akan diarahkan padanya terlebih dahulu. Bagaimana kita harus menghadapi Fang Yu? Dia, kata Pika. Aku sudah menemukan seseorang yang bisa menghadapinya. Aku akan mengajakmu menemui orang itu malam ini. Pria botak itu menyeringai. Di mana orang itu? Tanya Pika. Arena bela diri bawah tanah. Jawab si botak. Setelah Fang Yu meninggalkan keluarga Tang, ia kembali ke komunitas Lijiang terlebih dahulu. Setelah tidur selama beberapa jam, ia kembali ke keluarga Ji. Dibandingkan dengan keluarga Tang, kemampuan kecerdasan keluarga Ji lebih kuat.
Dia ingin Amelia membantunya mencari tahu di mana dia bisa menemukan lawan yang kuat, lebih disukai seorang seniman bela diri di tingkat Grandmaster. Ketika Amelia mendengar kata-kata Fang Yu, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Setiap guru bela diri adalah orang besar yang berstatus sangat tinggi, bagaimana dia bisa ditemukan dengan mudah. Tempat terbaik adalah tempat di mana setelah aku bertarung dengannya, aku bisa menghancurkan kultivasinya, tetapi tidak ada yang akan menggangguku. Fang Yu menambahkan. Fang Yu masih mendengarkan kata-kata Jaden. Namun, apa yang ditakutkannya bukanlah balasan dari persatuan bela diri, melainkan masalah yang tiada habisnya. Tempat seperti ini, bukankah ini arena bela diri bawah tanah? Amelia sedikit mengernyit dan berkata, tapi aku tidak tahu banyak tentang tempat seperti ini. Aku punya teman yang bisa membawamu ke sana. Baiklah, jawab Fang Yu. Amelia segera memberitahu temannya yang seorang wanita untuk datang. Fang Yu menoleh dan menyadari bahwa itu adalah Windy, orang yang ditemuinya saat lari pagi tadi. Ketika Windy melihat Fang Yu, matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan, tetapi segera berubah menjadi kegembiraan. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Windy, Tuan Fang ini adalah temanku. Dia ingin kau membawanya ke aula seni bela diri bawah tanah, kata Amelia. Windy menatap Fang Yu, mengangguk, dan berkata, saya bersedia melayani Tuan Fang. Fang Yu sedikit mengernyit, selalu merasa bahwa Windy akan menimbulkan masalah baginya. Tetapi pada akhirnya, dia tetap masuk ke mobil Windy dan berangkat ke aula seni bela diri bawah tanah. Tuan Fang, saya tidak menyangka Anda mengenal Suster Ji. Jika saya tahu hal ini, saya tidak perlu menunggu Anda di jalan pagi ini, kata Windy. Fang Yu menatap Windy dan berkata, aku hanya memintamu untuk membawaku ke arena bela diri bawah tanah. Aku tidak bermaksud bekerja sama denganmu. Saya mengerti, Tuan Fang. Anda sudah menolak saya sekali tadi pagi. Mengapa Anda mengungkit hal ini lagi? Kata Windy dengan ekspresi sedih. Fang Yu berhenti berbicara dan menutup matanya untuk beristirahat. Sekitar 40 menit kemudian, mobil berhenti dan bangunan pabrik yang bobrok muncul di depan kami. Daerah sekitar sini sangat kosong dan sepertinya kita berada di pinggiran kota Jianghai. Ada banyak mobil yang diparkir di ruang terbuka di depan pabrik, termasuk berbagai mobil mewah. Tuan Fang, silakan ikut saya masuk. Windy tersenyum pada Fang Yu. Setelah itu, Fang Yu dan Windy berjalan memasuki gerbang pabrik bersama. Setelah masuk, saya mendengar suara berisik. Meski dari luar tampak seperti bangunan pabrik, bagian dalamnya telah diubah menjadi aula seni bela diri. Di tengahnya terdapat arena pertarungan seluas sekitar 30 meter persegi. Ada banyak meja di sekeliling arena, dan ada ruang VIP yang dibangun di atasnya. Penataan ini sangat mirip dengan bar. Pada saat ini, dua pria kuat bertelanjang dada tengah bertarung dengan sengit di arena, disertai suara benturan dan pukulan satu sama lain. Setiap pukulan keras akan menimbulkan sorak-sorai di sekitar arena. Para tamu duduk di meja-meja di sekitar arena, minum-minum dan menonton pertandingan di arena. Suasananya sangat meriah. Ini adalah arena bela diri bawah tanah terbesar di kota Jianghai. Tempat ini selalu ramai hampir setiap malam. Banyak tamu di sini adalah orang-orang kaya. Selain menonton pertandingan dan minum-minum untuk bersenang-senang, mereka juga datang ke sini untuk berjudi tinju. Untuk setiap pertandingan di arena, aula arena akan membuka pasar dan menetapkan peluang sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang oleh kedua kontestan. Ini adalah transaksi tunai. Windy berkata demikian sambil menunjuk ke sebuah meja panjang di samping arena, yang di atasnya terdapat setumpuk uang kertas. Disitulah taruhannya. Fang Yu tidak peduli dengan hal-hal ini. Yang dia pedulikan adalah apakah ada orang kuat dengan kultivasi yang lebih tinggi di sini. Dua orang yang bertarung di arena itu hanya berada pada tingkat ke-7 atau ke-8 tahap pemurnian Qi. Fang Yu hanya meremehkan untuk menyerap tingkat kultivasi ini. Kontestan terkuat di alam mana? Tanya Fang Yu. Windy berpikir sejenak dan berkata, ada seorang pemain yang selalu menduduki peringkat pertama dalam peringkat kekuatan pemain dan tidak pernah kalah dalam satu pertandingan pun. Namanya adalah Bellamy. Nama ini kedengarannya mengesankan, komentar Fang Yu. Windy tersenyum lembut dan berkata, banyak tamu datang ke sini hanya untuk melihatnya, karena dia sangat kuat. Dia telah bertarung dalam banyak pertandingan dan tidak pernah kalah satu kali pun. Apakah dia akan bermain malam ini? Tanya Fang Yu. Saya tidak tahu tentang itu. Bellamy berbeda dari kontestan lainnya. Bahkan jika dia tidak bermain, dia masih bisa mendapatkan dividen besar dari arena seni bela diri bawah tanah ini setiap bulan, karena selama dia ada di sini, bisnis arena seni bela diri akan sangat laku. Setelah Windy selesai berbicara, dia melihat sekeliling dan berkata, saya akan meminta Anda untuk melihat apakah Bellamy akan bermain malam ini. Bab 77, kau, naik ke panggung. Fang Yu mengangguk dan duduk di meja di sebelahnya. Di belakang panggung arena seni bela diri, di dalam longe. Seorang pria bermata satu yang sangat kuat sedang duduk di kursi. Mata kirinya ditutup dengan penutup mata, sehingga hanya mata kanannya yang terbuka. Dia menatap kedua pria di depannya dan berkata,
aku bisa membantumu membunuh Fang Yu, tetapi kamu harus membawanya ke sini. Aku tidak punya waktu untuk keluar dan mencarikan seseorang untukmu. Kedua pria itu adalah Pika dan pria botak. Tuan Bellamy, sudah cukup bagi Anda untuk menerima pekerjaan kami. Kami pasti akan menemukan cara untuk membawa orang itu kepada Anda. Pria botak itu berkata sambil mengangguk dan membungkuk. Baiklah, kamu pasti tahu aturanku, kan? Bayar setengah dari depositnya dulu. Bellamy berkata dengan suara berat. Kami siap, orang-orang kami menunggu di luar. Kata lelaki botak itu sambil membuka pintu ruang tunggu. 4 pria masuk dari luar, masing-masing memegang sebuah kotak di masing-masing tangan. Tuan Bellamy, ada 1 juta uang tunai di salah satu kotak di sini. Total ada 8 kotak, 8 juta. Anda bisa menghitungnya, kata si botak. Baiklah, tinggalkan saja di sini. Aku rasa kau tidak berani menipuku, kata Bellamy. Tuan Bellamy, bolehkah saya mengajukan satu permintaan? Kata Pika. Permintaan apa? Bellamy menatap Pika. Benar sekali. Jika saatnya tiba, bisakah kau tidak langsung membunuh Fang Yu? Sebaliknya, lumpuhkan dia dan biarkan aku sendiri yang membalaskan dendam anakku dan anak buahku. Kata Pika. Bellamy tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha. Tentu saja, karena kamu sudah mengeluarkan uang, aku tentu akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhanmu. Terima kasih, Tuan Bellamy. Pika berkata dengan ekspresi gembira di wajahnya. Baiklah, aku akan bertarung di atas panggung malam ini. Jika kamu tertarik, kamu bisa keluar dan menonton. Setelah mengatakan ini, Bellamy berdiri. Dengan tinggi sekitar 2 meter dan otot di seluruh tubuhnya, ia tampak seperti raksasa. Pria botak dan Pika saling berpandangan, mata mereka penuh dengan kekejaman dan ejekan. Selanjutnya, mereka hanya harus menemukan cara untuk membawa Fang Yu ke arena bela diri bawah tanah ini. Windy kembali dengan wajah gembira dan berkata kepada Fang Yu, Tuan Fang, mereka mengatakan Bellamy akan naik panggung malam ini. Oh, kalau begitu, bolehkah aku pergi ke lapangan dan melawannya nanti? Tanya Fang Yu. Mendengar pertanyaan ini, wajah Windy berubah. Fang Yu benar-benar ingin turun ke lapangan dan bertarung dengan Bellamy. Apakah dia tahu apa itu Bellamy? Petik 2. Secara teori, semua orang yang hadir di sini dapat menantang para kontestan di arena. Banyak orang kaya terkadang membawa orang-orang mereka ke arena untuk bertanding, tetapi... Windy menatap Fang Yu, matanya yang indah agak ragu-ragu. Apa sebenarnya? Tanya Fang Yu. Tuan Fang, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Bellamy sangat kuat. Semua lawan yang pernah bertarung dengannya mengalami akhir yang menyedihkan. Mereka dipukuli sampai mati di tempat atau harus berbaring di tempat tidur selama sisa hidup mereka. Saya sarankan Tuan Fang, Anda tidak boleh. Kata Windy. Tidak masalah. Kita akan segera tahu seberapa kuatnya dia, kata Fang Yu sambil bersandar di kursinya dan menyaksikan kedua belah pihak bertarung di arena. Windy menatap Fang Yu, matanya yang indah penuh dengan keterkejutan. Awalnya dia mengira Fang Yu hanya ingin datang ke sini untuk menonton pertandingan, tetapi dia tidak menyangka Fang Yu malah ingin naik ke atas panggung dan bertarung dengan Bellamy. Tak lama kemudian, pertarungan di arena berakhir dengan salah satu pihak pingsan. Seorang pembawa acara berjas berjalan ke panggung, memegang mikrofon, dan berkata dengan penuh semangat, babak berikutnya pasti yang paling ingin ditonton semua orang. Coba tebak siapa yang akan berada di lapangan. Bellamy, ada sambutan antusias dari para penonton, dan banyak tamu yang berdiri. Benar sekali, dia adalah Master Bellamy yang tak terkalahkan, Bellamy. Kontestan yang akan menghadapinya malam ini juga bukan orang biasa. Dia tidak lain adalah kontestan yang tidak pernah terkalahkan dalam 3 bulan terakhir, Master of Fish, Paulus. Kata pembawa acara. Mendengar ini, Fang Yu tampak aneh. Pemain-pemain ini tidak terlalu kuat, tetapi julukan mereka lebih ganas daripada satu sama lain. Semua orang pasti sudah menantikan pertarungan ini sejak lama, jadi sekarang, mari kita nikmati. Para tamu yang ingin memasang taruhan dapat melakukannya sesegera mungkin. Dalam 10 menit, pertarungan akan resmi dimulai. Setelah pembawa acara mengatakan ini, dia berjalan menyusuri arena. Sekelompok tamu bergegas ke meja panjang di samping arena dan memasang taruhan mereka. Tuan Fang, apakah Anda ingin bertaruh? Tanya Windy. Tidak ada uang, jawab Fang Yu. Tuan Fang, Anda benar-benar pandai bercanda. Windy terkekeh. 10 menit kemudian, semua tamu yang hadir telah memasang taruhan mereka dan peluangnya mencapai 100 berbanding 1,7 yang mengerikan. Seorang pria setengah baya bertelanjang dada berdiri di panggung pertarungan, dan sorak-sorai langsung datang dari para penonton. Yang melangkah ke arena sekarang adalah Master Tinju, Paulus. Dalam 3 bulan terakhir, dia telah bertarung dalam total 38 pertandingan dan tidak pernah kalah satu kali pun. Dia sangat kuat. Pembawa acara memperkenalkan. 10 detik kemudian, sosok besar berjalan keluar dari belakang panggung, dan sorak-sorai yang sangat hangat langsung terdengar dari para penonton. Bellamy, Bellamy, Bellamy.
Semua orang di sekitarnya berdiri dan menatap Bellamy dengan mata menyala-nyala saat dia berjalan memasuki arena. Master Bellamy, saya yakin semua orang mengenalnya. Setelah dia datang ke arena seni bela diri kita, dia bermain sebanyak 272 kali dalam 2,5 tahun, dan dia tidak pernah kalah satu kali pun. Malam ini, kedua lawan sedang dalam tren kemenangan. Menurut kalian, siapa yang akan mengakhiri tren kemenangannya? Teriak pembawa acara. Paulus, teriak penonton serempak. Bagi mereka, Bellamy tidak terkalahkan dan tidak mungkin dia kalah. Meskipun Paulus sangat kuat akhir-akhir ini, hal itu tidak menghalanginya. Oleh karena itu, peluang permainan ini. Kompetisi resmi dimulai. Teriak pembawa acara. Fang Yu memandang Bellamy di atas panggung dan sedikit mengernyit. Tingkat kultivasi orang ini hanya pada tingkat ke-12 tahap pemurnian Qi, dan dia terlihat sedikit lebih kuat. Bahkan jika Anda menyerap kultivasinya, manfaatnya tidak akan tinggi. Fang Yu sengaja datang ke sini, tetapi tidak melihat seorang seniman bela diri di tingkat Grandmaster. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Windy terkejut ketika dia melihat ekspresi Fang Yu. Mungkinkah Fang Yu bahkan tidak menyukai Bellamy? Inilah kontestan yang tak terkalahkan di aula seni bela diri bawah tanah. Tuan Fang, menurutmu pihak mana yang akan menang dalam duel di panggung ini? Tanya Windy. Fang Yu melirik Windy dan berkata, Bellamy akan menang, dan dia akan menang dengan mudah. Tuan Fang, jangan remehkan Paulus, dia. Sebelum Windy selesai berbicara, sorak-sorai terdengar di sekelilingnya. Di arena pertarungan, Bellamy meninju wajah Paulus, dan Paulus pun terpental. Paulus segera bangkit dari tanah, mulutnya penuh darah. Dia bergegas ke samping Bellamy, ingin menggunakan kecepatannya untuk menyelinap menyerang sisi lemah Bellamy. Paulus segera mendatangi sisi kiri Bellamy dan melancarkan pukulan cepat, tepat ke punggung bawah Bellamy. Reaksi Bellamy sangat cepat dan dia sama sekali tidak terlihat seperti raksasa setinggi 2 meter. Dia meninju dada Paulus. Retakan. Dada Paulus tampak cekung. Tulang dadanya hancur berkeping-keping oleh pukulan Bellamy. Terdengar lagi tepuk tangan meriah dan sorak-sorai dari seluruh penjuru. Paulus terjatuh ke tanah, tidak bisa bergerak, darah mengalir dari mulutnya. Pembawa acara mengangkat mikrofon dan berteriak, 2 pukulan. Master Bellamy mengalahkan Paulus dengan 2 pukulan. Tampaknya gelar Master Tinju harus berpindah tangan. Bellamy meraung ke langit dan ke arah penonton. Para penonton menanggapinya dengan tepuk tangan dan sorak-sorai yang meriah. Tuan Bellamy benar-benar hebat. Anda telah menemukan orang yang tepat. Pika menatap pria botak di sebelahnya dan berkata, tentu saja, kalau tidak, mengapa kita harus membayar begitu banyak uang? Bukankah itu karena dia cukup kuat? Si botak tertawa. Pada saat ini, Pika melirik ke samping dengan santai dan ekspresinya berubah. Bukankah orang itu Fang Yu? Dan ada Windy. Kok mereka ada di sini? Setelah sesaat terkejut, Pika menunjukkan senyum ganas di wajahnya. Ada apa? Tanya pria botak itu pada Pika. Pika menunjuk ke arah Fang Yu dan tak kuasa menahan tawa, hahaha. Hebat sekali, kita sungguh beruntung. Fang Yu dan Windy benar-benar datang ke rumah kita atas inisiatif mereka sendiri. Ketika pria botak itu melihat Fang Yu dan Windy tidak jauh darinya, dia juga mulai tertawa. Ayo kita naik ke atas panggung dan bicara dengan Master Bellamy. Kemudian, Pika dan si botak melangkah ke arena. Di bawah panggung, wajah semua orang berubah ketika mereka melihat Pika dan Windy yang botak berjalan ke panggung kompetisi. Mengapa kedua orang ini ada di sini? Apa yang mereka katakan kepada Bellamy saat mereka naik panggung? Windy berada dalam kebingungan ketika dia melihat Pika dan pria botak itu menunjuk ke lokasinya. Kemudian, Bellamy juga melihat ke atas. Apakah pemuda yang duduk di sana? Di arena, Bellamy menatap Fang Yu, sedikit mengernyit, dan bertanya. Ya, itu dia. Pika mengangguk dengan tatapan tajam di matanya. Bellamy berdiri, berjalan ke sisi tali arena, mengarahkan jarinya ke Fang Yu, dan berkata, kamu, naik ke panggung. Bab 78, Menghancurkan. Melihat kejadian itu, warga sekitar tercengang dan tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa Bellamy tiba-tiba memanggil penonton untuk naik ke panggung? Dan melihat ekspresinya, dia tampak sangat serius. Fang Yu memandang Bellamy, lalu melirik 2 orang di belakangnya. Siapa 2 orang di belakang Bellamy? Fang Yu bertanya pada Windy. Yang satu adalah Pika, dan satunya lagi adalah Baldi. Mereka adalah bos dari 2 kekuatan bawah tanah besar lainnya di kota Jianghai. Kata Windy. Pika. Meskipun Fang Yu telah bertarung dengan anak buah Pika 2 kali, ini adalah pertama kalinya ia bertemu Pika. Pika muncul di sini. Bellamy berinisiatif untuk mencariku. Fang Yu sedikit mengernyit dan menatap Windy, matanya bergerak sedikit. Windy tampaknya telah merasakan pikiran Fang Yu dan berkata dengan cemas, Tuan Fang, saya tidak tahu bahwa saya akan bertemu Pika dan pria botak itu di sini. Nak, aku akan membiarkanmu naik ke panggung. Bellamy di arena menatap Fang Yu dengan tatapan tajam. Pada saat ini, para tamu di sekitar akhirnya sadar.
Apa yang dimaksud Bellamy adalah dia ingin berduel dengan pria di antara penonton. Semua orang memandang Fang Yu dan mendapati bahwa dia hanyalah seorang pemuda kurus yang berpenampilan biasa saja. Bellamy ingin bertarung melawan pemuda seperti itu. Bukankah ini terlalu bullying? Tuan Bellamy, bolehkah saya bertanya? Pada saat ini, pembawa acara berlari dan bertanya. Aku ingin bertarung lagi, dan lawanku adalah anak ini. Bellamy menunjuk Fang Yu dan menyeringai. Tuan rumah memandang Fang Yu, wajahnya sedikit berubah, dan berkata, Tuan Bellamy, situasi ini membutuhkan persetujuan tamu ini. Tidak perlu. Jika aku menyuruhnya naik panggung, dia harus naik panggung. Yang ada hanya kekerasan dan kekejaman di mata kanan Bellamy yang terbuka. Wajah pembawa acara berubah dan dia tidak berani berbicara lagi. Melihat ekspresi Bellamy, para tamu di sekitarnya merasa ketakutan. Kalau kebanyakan orang dipanggil ke atas panggung oleh Bellamy seperti ini, mereka pasti takut sekali sampai kakinya lemas dan tidak bisa buang air kecil. Semua orang memandang Fang Yu, bertanya-tanya bagaimana reaksinya. Fang Yu berdiri, menatap Bellamy, dan berkata, berapa banyak yang kamu terima dari orang lain? Bellamy awalnya tertegun, lalu tatapannya berubah tajam dan dia berkata dengan suara yang dalam, apa hubungannya denganmu? Naiklah ke panggung sekarang. Windy, yang berdiri di dekatnya, tampak pucat. Ia mendekati Fang Yu dan berbisik, Tuan Fang, saya akan memberitahu anak buah saya untuk datang sekarang. Kita akan menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Cobalah untuk menunda dulu. Gadis, kau berbisik di depanku, apa kau pikir aku tidak bisa mendengar? Bellamy menatap Windy, menyeringai, dan berkata, kau juga salah satu targetku malam ini. Setelah aku selesai berurusan dengan orang ini, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Melihat nafsu di mata Bellamy, Windy menjadi pucat. Dia melakukan kesalahan malam ini. Dia benar-benar tidak menyangka akan bertemu Pika dan si botak di sini, dan dia tidak menyangka Bellamy akan disuap oleh mereka berdua. Situasinya sekarang kritis. Tidak ada pria di sekitarnya, hanya seorang sopir yang menunggunya di luar. Aula seni bela diri bawah tanah ini dapat dikatakan sebagai wilayah Bellamy. Selama Bellamy memberi perintah, tidak seorang pun dapat keluar dengan mudah. Tepat ketika Windy tampak muram dan memikirkan tindakan balasan. Tiba-tiba terdengar suara seruan dari mana-mana. Windy mengangkat kepalanya dan mendapati Fang Yu sudah berjalan memasuki arena. Sial, siapa orang ini? Beraninya dia naik panggung. Dengan tubuhnya yang kecil, kurasa dia akan ditampar sampai mati oleh Bellamy, kan? Ini. Aku bahkan tidak ingin menontonnya lagi. Aku merasa otaknya akan segera hancur. Orang-orang di aula seni bela diri bawah tanah terkejut dan membicarakannya. Pika dan si botak, yang sudah berjalan meninggalkan panggung, memandang Fang Yu yang berdiri di arena dengan ekspresi bercanda. Bos Lee, anak ini sepertinya tidak punya IQ tinggi. Dia naik panggung hanya karena Bellamy memintanya. Kalau aku harus mencari cara untuk melarikan diri. Pria botak itu tertawa sinis. Pika menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah umum di antara anak muda adalah kesombongan. Dia mungkin berpikir dia bisa mengalahkan Master Bellamy. Tuan rumah di samping menatap Fang Yu dengan ekspresi terkejut dan bertanya, Tuan, apakah Anda yakin ingin? Umumkan saja dimulainya permainan, jangan banyak bicara. Bellamy melotot ke arah tuan rumah, membuatnya sangat takut hingga seluruh tubuhnya menggigil. Pembawa acara tidak berani bertanya lebih lanjut, dan mengambil mikrofon serta berteriak, pertandingan berikutnya adalah antara Master Bellamy dan seorang pemuda yang tidak dikenal. Saya nyatakan pertandingan dimulai. Setelah berteriak, pembawa acara berlari menuruni arena. Penonton di sekitar tertegun sejenak, lalu bersorak. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Bellamy tiba-tiba meminta seorang pemuda dari antara penonton untuk naik ke panggung, bagi mereka, bisa menonton satu pertandingan Bellamy lagi adalah suatu keuntungan. Biasanya, Bellamy hanya akan bertarung satu kali setiap malam, dan butuh beberapa hari sebelum ia bisa naik panggung lagi. Meski lawan Bellamy kali ini terlihat sangat lemah, kebanyakan orang tidak peduli. Selama 2 tahun terakhir, Bellamy hampir selalu menang dengan mudah melawan lawan manapun yang dihadapinya. Dapat dikatakan bahwa semua orang suka menonton pertandingan Bellamy karena mereka menyukai sensasi Bellamy menghancurkan lawan-lawannya dengan mudah. Tuan Bellamy, beri pelajaran pada pemuda ini. Pastikan dia tidak berani melangkah ke panggung lagi. Nanti, saat menghadapi Master Bellamy, tidak ada nanti. Para penonton berteriak. Di panggung pertarungan, Bellamy menatap Fang Yu dengan tatapan menggoda di matanya. Di matanya, Fang Yu hanyalah bocah nakal yang rapuh. Nak, kalau kau mau menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena telah menyinggung seseorang. Kata Bellamy. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Fang Yu berjalan ke arahnya. Hahaha, ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang ingin mati muda, jadi aku akan mengabulkan keinginanmu. Bellamy berkata, tatapannya langsung berubah tajam, dan dia melangkah maju dengan lebar. Ototnya menegang dan urat-uratnya menonjol. Dia mengangkat tinjunya dan meninju wajah Fang Yu.
Kekuatan pukulan ini sangat mengejutkan secara visual. Terlebih lagi, tinju Bellamy hampir sebesar wajah Fang Yu. Terdengar seruan dari mana-mana. Jika pukulan ini kena, bukankah kepala pemuda itu akan meledak seperti semangka? Adegan ini terlalu berdarah. Banyak orang memejamkan mata dan tidak berani melihat lebih jauh. Windy begitu ketakutan hingga tubuhnya gemetar dan dia segera memalingkan kepalanya. Tatapan Bellamy penuh dengan kekejaman. Dia ingin menghancurkan kepala Fang Yu dengan satu pukulan dan membiarkannya mati mengenaskan di arena. Namun detik berikutnya, ekspresinya berubah. Boom! Fang Yu berdiri di tempat, mengangkat telapak tangan kirinya, dan menerima pukulan Bellamy. Dengan pukulan ini, Bellamy menggunakan setidaknya 60% kekuatannya. Tetapi Fang Yu menangkapnya dengan mudah, dan dilihat dari ekspresinya, dia terlihat sangat santai. Terdengar seruan di mana-mana. Sial, aku tidak salah lihat. Pemuda ini menangkis pukulan Tuan Bellamy hanya dengan satu tangan. Yang paling menakutkan adalah dia terlihat begitu santai, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Mendengar suara-suara di sekitarnya, Windy menoleh dan melihat ke arah arena, kegembiraan tampak di matanya yang indah. Jika Fang Yu dapat mengalahkan Bellamy, maka kekhawatirannya sebelumnya tidak akan terjadi. Melihat ekspresi acuh tak acuh Fang Yu, terutama seruan dari para penonton, Bellamy merasa terhina. Kapanpun, sorak-sorai dan seruan dari penonton seharusnya untuknya. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun mencuri perhatian. Dia ingin menghancurkan kepala Fang Yu dengan satu pukulan dan membiarkannya mati mengenaskan di arena. Namun detik berikutnya, ekspresinya berubah. Boom! Fang Yu berdiri di tempat, mengangkat telapak tangan kirinya, dan menerima pukulan Bellamy. Dengan pukulan ini, Bellamy menggunakan setidaknya 60% kekuatannya. Tetapi Fang Yu menangkapnya dengan mudah, dan dilihat dari ekspresinya, dia terlihat sangat santai. Terdengar seruan di mana-mana. Sial, aku tidak salah lihat. Pemuda ini menangkis pukulan Tuan Bellamy hanya dengan satu tangan. Yang paling menakutkan adalah dia terlihat begitu santai, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Mendengar suara-suara di sekitarnya, Windy menoleh dan melihat ke arah arena, kegembiraan tampak di matanya yang indah. Jika Fang Yu dapat mengalahkan Bellamy, maka kekhawatirannya sebelumnya tidak akan terjadi. Melihat ekspresi acuh tak acuh Fang Yu, terutama seruan dari para penonton, Bellamy merasa terhina. Kapanpun, sorak-sorai dan seruan dari penonton seharusnya untuknya. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun mencuri perhatiannya. Anak muda, matilah. Bellamy meraung, mengumpulkan bola energi sejati berwarna ungu muda di tangan kirinya, dan meninju Fang Yu. Energi ungu sejati. Mata Fang Yu sedikit berubah, dan dia juga melayangkan pukulan. Boom! Terdengar suara ledakan keras dan Bellamy mundur beberapa langkah sebelum dia bisa berdiri dengan kokoh. Dia tampak ngeri dan menatap Fang Yu dengan mata penuh ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Dengan ukuran tubuh Fang Yu, bagaimana mungkin dia bisa memiliki kekuatan sekuat itu? Orang-orang di antara penonton yang melihat adegan ini sudah tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang bertarung dengan Bellamy tidak selemah yang mereka kira, malah sebaliknya memiliki keunggulan. Windy sudah berdiri dan menatap sosok Fang Yu di arena, matanya yang indah dipenuhi kegembiraan. Inilah dia, dan inilah bakat yang dibutuhkan masyarakat Qingyan. Dia hanya mendengarnya sebelumnya, tetapi sekarang dia yakin. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia harus meyakinkan Fang Yu untuk bergabung dengan masyarakat Qingyan. Pada saat ini, Pika dan pria botak yang berdiri di sisi lain memiliki wajah pucat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pika menatap pria botak itu, matanya merah, dan bertanya. Bab 79, Teknik Rahasia Istana Xian. Pria botak itu juga memiliki ekspresi tidak senang di wajahnya dan tidak mengatakan apa-apa. Di arena seni bela diri, Fang Yu menatap Bellamy dengan mata dingin dan bertanya, seni bela diri apa yang sedang kamu latih? Bellamy tidak mengatakan apa-apa. Dia meraung marah, dan dengan ledakan momentum yang keluar dari tubuhnya, dia bergegas menuju Fang Yu. Otot-ototnya tegang dan sekeras baja. Dia sama sekali tidak percaya bahwa kekuatan fisik Fang Yu lebih kuat darinya. Bellamy langsung menyerbu ke samping Fang Yu dan meninjunya. Pukulan ini juga memadatkan energi sejati lavender di tangannya. Begitu kuatnya sehingga udara mengeluarkan suara siulan tajam. Kamu memiliki aura dan ukuran, tetapi kekuatanmu belum dikembangkan hingga batas tubuh ini. Kamu telah gagal. Wajah Fang Yu tampak acuh tak acuh dan dia mendorong ke depan dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini tampak ringan dan tak berdaya. Tetapi di sini, Bellamy merasa seolah-olah ada gunung besar yang sedang menerjang ke arahnya. Ini. Pelepasan energi sejati. Dia seorang master. Wajah Bellamy berubah drastis dan dia ingin menarik tinjunya dan mundur. Tetapi dia terlalu besar dan tidak punya waktu untuk menghindari kekuatan telapak tangan itu. Boom!
Dengan suara keras, Bellamy memuntahkan seteguk darah, dan tubuh besarnya terlempar mundur bagaikan layang-layang yang talinya putus, menghantam tali samping arena dengan keras. Tali samping yang berisi inti baja langsung putus. Para penonton yang duduk di bangku penonton berteriak dan bergegas lari ke pinggir. Boom! Bellamy jatuh di atas meja dan menghancurkan meja kaca hingga berkeping-keping. Kekuatan macam apa ini? Melihat Bellamy tergeletak di tanah, semua orang memandang Fang Yu yang tampil tanpa ekspresi di arena, matanya terbuka lebar, hampir keluar. Mereka semua adalah pengunjung tetap di arena bela diri bawah tanah ini. Ini adalah pertama kalinya dalam lebih dari 2 tahun mereka melihat Bellamy dalam kondisi yang menyedihkan. Siapakah pemuda di arena itu? Bellamy yang terjatuh ke tanah juga sangat ketakutan saat ini. Serangan Fang Yu tadi jelas merupakan pelepasan energi sejatinya. Pria muda yang berpenampilan biasa saja ini ternyata jago bela diri. Kalau Fang Yu benar-benar jago bela diri, ya sudahlah, tidak perlu bertarung lagi. Sebab, di hadapan Grandmaster, kekuatan yang dibanggakannya bagaikan kertas dan dapat menahan satu pukulan. Sialan, mereka benar-benar menemukan lawan tingkat master untukku. Persetan dengan dia, Bellamy mengumpat dalam hatinya. Tetapi, dengan begitu banyak penonton yang menonton, bagaimana saya harus mengakhirinya sekarang? Bellamy adalah jaminan box office dari arena bela diri bawah tanah ini. Jika dia mengaku kalah atau dikalahkan, itu akan menjadi pukulan telak bagi arena bela diri bawah tanah ini, termasuk Bellamy sendiri. Tidak ada jalan keluar, saya hanya bisa mencoba trik itu. Bellamy berdiri dari lantai dengan ekspresi penuh tekad. Sekilas ekspresi terkejut tampak di mata Fang Yu. Tampaknya tubuh fisik Bellamy jauh lebih kuat daripada kultivator biasa. Setelah Bellamy berdiri, wajahnya dingin dan dia melantunkan beberapa mantra. Lalu, aura yang amat kuat meledak darinya. Orang-orang yang berada di dekatnya pun ikut terkejut dengan momentum tersebut dan terjatuh dari kursi. Wah, sudah bertahun-tahun aku tidak menggunakan jurus ini, karena setiap kali menggunakannya, aku harus beristirahat cukup lama. Ucap Bellamy dengan tatapan mata dingin. Fang Yu mengerutkan kening, dia merasa aura Bellamy sedikit familiar. Bellamy melangkah maju dan melompat ke arena dalam 2 langkah. Kemudian dia meraung, dan beberapa aliran energi ungu muda terpancar dari tubuhnya. Aliran energi sejati ini beredar di sekitar Bellamy. Bakar saja. Bellamy meraung, dan aliran energi sejati ini tiba-tiba menyala dan berubah menjadi beberapa api ungu. Senyum sinis yang kejam terpancar di wajah Bellamy. Api ungu ini bukanlah api biasa. Api ini mengandung kekuatan pemusnahan. Begitu menyentuh tubuh manusia, api ini akan langsung membakar tubuh manusia dan membakarnya menjadi abu. Terdengar seruan dari para penonton. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat keajaiban yang begitu indah. Tetapi pada saat ini, aura Fang Yu tiba-tiba berubah. Sebelum para penonton sempat merasakan panasnya api ungu itu, mereka merasakan suhu di sekeliling mereka tiba-tiba turun, seolah-olah mereka sedang jatuh ke dalam gua es. Fang Yu menatap Bellamy dengan tatapan membunuh. Istana Xian. Apa yang digunakan Bellamy adalah metode rahasia Istana Xian. Sekte ini, yang dihancurkan oleh Fang Yu sendiri 2500 tahun yang lalu, ternyata masih memiliki sisa-sisa racun. Bagaimana ini mungkin? Fang Yu sangat yakin bahwa dia telah memusnahkan seluruh Istana Xian dari atas ke bawah. Tetapi mengapa, 2500 tahun kemudian, masih ada orang yang menguasai teknik rahasia Istana Xian? Setiap kali melihat Xian, Fang Yu akan teringat kenangan yang telah lama terpendam. Hatinya yang telah terbenam sekian lama, meluap dengan amarah dan kebencian yang luar biasa. Sialan, sialan. Fang Yu berdiri di tempat, tetapi aura pembunuh sudah terpancar darinya. Para penonton merasakan tekanan udara di sekitar mereka sangat rendah, dan sulit bagi mereka untuk bernapas, dan mereka hampir tercekik. Jantung Bellamy tersentak kaget, dia pun mengulurkan tangannya ke depan. Beberapa api ungu melilit tubuhnya melesat ke arah Fang Yu. Tatapan mata Fang Yu dingin dan dia mengulurkan tangannya dan menepukkannya ke depan. Beberapa api ungu ini langsung tersebar di udara. Wajah Bellamy menjadi pucat. Sebagai seorang Grandmaster setengah langkah, memadatkan api ungu ini sudah merupakan batas kemampuannya. Sekarang, hanya ada sedikit sekali energi sejati yang tersisa di tubuhnya. Aura jahat dan perasaan menindas dari Fang Yu hampir mencekiknya sampai mati. Melarikan diri, kau harus melarikan diri. Bellamy tidak lagi mempedulikan martabat dan uang. Sekarang dia hanya ingin bertahan hidup. Tetapi ketika Bellamy mengerahkan sedikit tenaga, dia mendapati dirinya tidak bisa bergerak sama sekali. Ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Katakan padaku, di mana kau mempelajari teknik rahasia Istana Xian? Fang Yu menghampiri Bellamy dan bertanya. Bellamy gemetar seluruh tubuhnya, dan berkata, aku, guruku yang mengajariku. Siapa tuanmu? Fang Yu bertanya dengan dingin. Aku juga tidak tahu namanya. Aku bertemu dengannya saat aku masih sangat muda dan berlatih dengannya selama 8 tahun.
Kemudian dia pergi, dan aku tidak pernah melihatnya lagi. Saat Bellamy mengatakan ini, kakinya lemas dan dia jatuh berlutut. Tuan, saya buta dan tidak mengenali orang hebat. Tolong lepaskan saya. Bellamy berlutut di tanah dan bersujud kepada Fang Yu. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menunjuk ke arah Pika yang berwajah pucat dan pria botak di bawah arena, dan berkata, mereka memberi saya sejumlah besar uang untuk berurusan dengan Anda. Saya benar-benar tidak bermaksud menyinggung Anda. Fang Yu memandang Pika dan pria botak itu. Pika dan pria botak itu sama-sama bergidik ketika bertemu dengan tatapan mata Fang Yu yang teramat dingin. Pika jatuh ke tanah. Si botak masih berdiri, tetapi celananya basah kuyup. Fang Yu mengalihkan pandangannya ke belakang dan menatap dingin ke arah Bellamy yang sedang berlutut di tanah. Dia tahu bahwa Bellamy seharusnya tidak berbohong. Namun, baginya, siapapun yang menguasai teknik rahasia istana Ziyan harus mati. Saat Bellamy bersujud, dia mengangkat matanya dan melihat Fang Yu nampaknya sedang terganggu. Dia menggertakkan giginya, mengeraskan hatinya, dan mengerahkan segenap tenaganya untuk memadatkan sisa tenaga sejati dalam dantiannya ke dalam kepalan tangan kirinya, yang tiba-tiba meledak. Ah! Windy yang memperhatikan situasi di arena pun berteriak. Boom! Tinju kiri Bellamy menghantam perut Fang Yu dengan keras, menimbulkan suara yang mengerikan. Namun, Bellamy mendongak dan mendapati Fang Yu masih berdiri di sana, bahkan tidak melangkah mundur selangkah pun. Fang Yu memasang ekspresi dingin di wajahnya dan menamparkan dada kiri Bellamy dengan telapak tangannya. Darah berceceran di dada Bellamy. Dia membuka matanya lebar-lebar, wajahnya ketakutan, dan dia mundur beberapa langkah. Semua orang melihat ada lubang berdarah di dada kiri Bellamy. Bellamy mundur ke tepi arena, lalu jatuh terduduk. Wajahnya masih dipenuhi kengerian, matanya terbuka lebar, tetapi napasnya telah terhenti. Ini. Melihat kejadian itu, semua yang hadir menjadi pucat. Bellamy, yang mendominasi arena seni bela diri bawah tanah selama bertahun-tahun, telah meninggal. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Tak seorang pun bicara, dan tak seorang pun berani bicara. Pemuda di arena pertarungan mengakhiri hidup Bellamy dengan mudah. Pika dan pria botak di antara penonton merasa seakan-akan jiwa mereka beterbangan dan mereka ketakutan setengah mati. Fang Yu sama sekali bukan manusia. Dia adalah iblis. Itu adalah iblis yang tidak bisa diganggu-gugat. Windy juga melihat sosok Fang Yu, matanya yang indah bersinar karena kegembiraan. Pembawa acara melihat ke arah Fang Yu yang berada di atas panggung. Tangannya yang memegang mikrofon gemetar dan dia tidak dapat berbicara sama sekali. Mata Fang Yu dingin, dan aura pembunuh di tubuhnya belum mereda. Sejak pertama kali dia melihat teknik rahasia istana Ziyan, pikirannya yang sekuat batu karang menjadi terusik. Dia sekarang dipenuhi kebencian, dan membunuh Bellamy tidak menghilangkan kebenciannya. Fang Yu memandang Pika dan pria botak di antara penonton lalu berjalan pergi. Melihat Fang Yu datang, Pika dan pria botak itu gemetar hebat. Kaki lelaki botak itu melemah dan ia tak dapat bertahan lagi, lalu terjatuh ke tanah. Apakah kedua orang itu adalah Pika dan si botak? Pada saat ini, seseorang mengenali kedua pria itu. Begitu dia mengatakan ini, wajah orang-orang di sekitarnya berubah. Pika dan Baldi adalah dua bos bawah tanah yang kuat di kota Jianghai. Siapa yang berani mengganggu mereka di hari biasa? Namun sekarang, keduanya jatuh terkapar di tanah, terutama Pika yang menangis. Di mana sikap seorang bos besar? Tuan Fang, tolong ampuni nyawaku. Aku disuap oleh Pika untuk berurusan denganmu, kata si botak dengan gemetar. Bab 80, Masa Lalu Fang Yu. Pria botak itu awalnya membawa beberapa pria bersamanya. Tetapi setelah melihat kekuatan Fang Yu, bagaimana orang-orang itu berani melangkah maju. Pria botak itu masih memohon belas kasihan, tetapi Fang Yu tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang dagunya. Boom! Pria botak itu menjerit, terlempar, jatuh ke tanah, mulutnya penuh darah, dan pingsan. Fang Yu menunduk menatap Pika, mengangkat kakinya, dan berkata, terakhir kali kau mengirim seorang penembak, dia tidak membunuhku. Sekarang, giliranku untuk membunuhmu. Pika membuka matanya lebar-lebar, matanya penuh ketakutan. Fang Yu mengundurkan diri. Krak! Terdengar suara tulang patah yang mengerikan, Pika memuntahkan darah, dan benar-benar kehilangan kendali. Pika, salah satu kekuatan bawah tanah terkuat di kota Jianghai, telah meninggal. Aula seni bela diri masih dipenuhi keheningan yang menakutkan. Semua orang memandang Fang Yu, wajah mereka pucat dan hanya ketakutan di mata mereka. Pria muda ini benar-benar menakutkan. Fang Yu meninggalkan aula seni bela diri bawah tanah di bawah tatapan semua orang. Dia tidak masuk ke mobil Windy, tetapi memilih berjalan kaki pulang. Dia perlu memikirkan sesuatu. Dahulu kala, sekte tempat Fang Yu bernaung disebut Sekte Tiandao. Fang Yu dibawa ke sekte tersebut oleh gurunya saat dia berusia 15 tahun, dan tidak pernah meninggalkan Sekte Tiandao sejak saat itu. Sekte Tiandao bukanlah sekte yang sangat besar, dengan hanya sekitar 500 pengikut di seluruh sekte.
Guru Fang Yu adalah pemimpin Sekte Tiandao. 1000 tahun setelah Fang Yu memulai jalur kultivasi, gurunya berhasil mengatasi kesengsaraan dan naik menjadi abadi. Sebelum sang guru pergi, ia menyerahkan posisi kepala sekte kepada kakak laki-laki Fang Yu, Dao Shen. 1200 tahun kemudian, Dao Shen juga berhasil melewati kesengsaraan. Sebelum pergi, Dao Shen menyerahkan posisi pemimpin sekte kepada Fang Yu, dan meminta Fang Yu untuk menjaga 500 murid di sekte tersebut dengan baik. Fang Yu tidak ingin menjadi kepala sekte, tetapi dia tidak punya pilihan karena dia sudah menjadi orang paling senior di sekte Tiandao saat itu. Hampir 100 tahun berlalu. Suatu tahun, sesuatu terjadi. Sekelompok murid perempuan dari sekte Tiandao, yang berusia sekitar 15 tahun dan baru bergabung dengan sekte tersebut selama kurang dari 5 tahun, bertemu dengan murid-murid dari Istana Ziyan saat mereka sedang berlatih. Kelompok murid perempuan dan para tetua yang membimbing mereka dalam pelatihan hampir semuanya diperkosa dan dibunuh. Mayat mereka dibuang ke hutan belantara dan dibakar menjadi abu oleh para murid Istana Ziyan dengan menggunakan metode rahasia. Satu-satunya murid perempuan yang lolos kembali ke sekte Tiandao dan memberitahu Fang Yu tentang masalah ini. Fang Yu bergegas ke Istana Ziyan dengan pedang panjang, membunuh 10 tetua dan lebih dari 50 murid Istana Ziyan, dan melukai kepala Istana Ziyan dengan serius. Jika Fang Yu tidak dihentikan oleh orang-orang yang dikirim oleh apa yang disebut aliansi benar, dia akan memusnahkan seluruh Istana Ziyan hari itu. Itu juga hal yang paling disesali Fang Yu sejauh ini. Jika dia mampu memusnahkan Istana Ziyan sebelum orang-orang dari aliansi kebenaran tiba, kejadian selanjutnya tidak akan terjadi. Kemudian, Istana Ziyan menolak mengakui bahwa pengikut mereka telah melakukan hal itu, dan bukti-bukti telah dihancurkan oleh mereka, tidak meninggalkan satu pun mayat. Akibatnya, Istana Ziyan tidak bersalah, tetapi ada bukti kuat bahwa Fang Yu telah membunuh banyak murid Istana Ziyan. Dia ditangkap dan dijebloskan ke penjara gunung, di mana dia dipenjara selama 200 tahun. Sebelum masuk penjara, Fang Yu menitipkan seorang teman untuk membantunya mengurus sekte Tiandao. Teman ini adalah wanita yang sangat mirip dengan Amelia. Selama 200 tahun terakhir, telah terjadi pertempuran hebat antara sekte-sekte luar. Kepala Istana Ziyan selalu menyimpan dendam terhadap Fang Yu, jadi dia memanfaatkan ketidakhadiran Fang Yu dan kekacauan di dunia kultivasi abadi dan bergegas ke gerbang Tiandao bersama sekelompok murid. Tidak banyak pengikut di sekte Tiandao, dan kekuatan mereka secara keseluruhan bahkan tidak pada tingkat yang sama dengan Istana Ziyan. Dalam semalam, seluruh langit sekte Tiandao dipenuhi dengan api ungu, dan tidak ada satupun pengikut sekte Tiandao yang selamat. Teman Fang Yu, wanita itu, juga tewas dalam pertempuran ini untuk menyelesaikan tugas Fang Yu. Setelah Fang Yu keluar dari penjara gunung dan kembali ke gerbang Tiandao, yang dilihatnya hanyalah abu, tanpa jejak kehidupan. Jadi, dia menyerang Istana Ziyan lagi. Kali ini, tidak ada yang berani menghentikannya. Fang Yu membunuh di Istana Ziyan selama 7 hari 7 malam, tidak membiarkan seorang pun pergi, dan memaksa keluar semua tetua tertinggi Istana Ziyan. Fang Yu yang terluka parah, bertarung dengan tetua agung selama ribuan ronde dan akhirnya memenggal kepala tetua agung. Namun, sudah terlambat. Mengingat kenangan ini, Fang Yu hanya merasakan gelombang amarah. Terutama setelah dia mengetahui hari ini bahwa Istana Ziyan masih memiliki penerus, amarahnya hampir tak terkendali. Dia harus mencari tahu semua keturunan Istana Ziyan dan membunuh mereka satu persatu. Di malam hari, mata Fang Yu sangat dingin. Nandu, keluarga Zheng. Paul duduk di ruang belajar, menyipitkan matanya sedikit, menatap Yoana di depannya. Yoana tampak sedikit kuyu, dengan mata agak merah dan bengkak. Namun dia memakai riasan sebelum bertemu Paul. Jadi wajahnya tetap terlihat menawan, keren dan tanpa celah. Nona Yoana, saya sangat menyesal dengan masalah kakak laki-laki Anda. Namun, Anda ingin saya membantu Anda menangani Fang Yu. Maaf, menangani Fang Yu tidak banyak membantu saya. Paul berkata dengan lembut sambil tersenyum. Tuan Zheng, hubungan Anda dengan saudara saya sangat baik, kata Yoana dengan ekspresi yang sedikit berubah. Paul melambaikan tangannya dan berkata, memang benar, aku dan saudaramu adalah sahabat. Namun, di dunia saat ini, emosi saja tidak akan berhasil. Aku butuh alasan untuk semua yang kulakukan. Dan emosi bukanlah alasan bagiku. Yoana menggigit bibirnya. Dia telah lama mendengar bahwa tuan muda keluarga Zheng adalah orang yang sangat keras dengan temperamen agak dingin. Sekarang setelah saya melihatnya, memang demikianlah adanya. Tuan Zheng, jika Anda setuju dengan permintaan saya dapat menjadikan keluarga yang sebagai keluarga cabang dari keluarga Zheng dan memberikan 15% keuntungan kepada keluarga Zheng sebagai dividen setiap tahun. Yoana berkata sambil menggertakkan giginya. Menjadikan keluarga yang sebagai anak perusahaan dari keluarga lain adalah keputusan yang sangat sulit bagi orang sombong seperti Yoana. Tetapi dia tidak punya pilihan lain. Setelah Kal dilumpuhkan oleh Fang Yu, keluarga yang hampir runtuh. Sebagai kepala keluarga, dia sekarang dalam keadaan histeris dan sama sekali tidak mampu mengendalikan situasi.
Keluarga yang sekarang tidak memiliki pemimpin dan semua pekerjaan terhenti. Hanya jika Yohana kembali, moral pasukan dapat distabilkan. Tetapi Yohana tidak berani kembali, dia tahu Fang Yu tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Waktunya sangat sempit sekarang, dan Yohana tidak punya pilihan lain selain menggunakan keuntungan besar untuk mendapatkan bantuan keluarga Zheng. 15%. Saya khawatir itu tidak cukup. Keluarga Zheng kami memiliki banyak keluarga yang berafiliasi, dan mereka membayar setidaknya 25% dari keuntungan mereka setiap tahun, kata Paul sambil tersenyum. 25%. Mulutnya benar-benar besar. Terlebih lagi, penggunaan kata penghormatan oleh Paul juga sangat melukai harga diri Yohana. Wajah Yohana tampak muram, dia menggigit bibir merahnya erat-erat, merasa sangat sedih. Tentu saja, mengingat Anda adalah Nona Yang, saya dapat memberikan Anda diskon. Keluarga yang Anda hanya perlu membayar 20% dari keuntungan sebagai upeti. Paul menatap Yohana dengan penuh gairah di matanya. Melihat mata Paul, Yohana segera mengerti apa yang dia maksud. Yohana berdiri di sana, mengepalkan tangannya, napasnya semakin berat. Dia adalah orang yang sombong sejak dia masih kecil. Dia selalu merasa dirinya sangat pintar dan memiliki IQ lebih tinggi daripada orang lain. Hal ini memang benar adanya. Sejak kecil hingga dewasa, ia tidak pernah mengalami banyak hambatan dan selalu berhasil dalam segala hal yang dilakukannya. Setelah mengambil alih bisnis keluarga Yang, ia meningkatkan status keseluruhan keluarga Yang ke tingkat yang lebih tinggi hanya dalam beberapa tahun. Tapi sejak bertemu Fang Yu, semuanya berubah. Yohana telah gagal, selalu gagal. Dia pikir rencananya sempurna, tetapi selalu dirusak oleh Fang Yu. Adik laki-lakinya dipukuli hingga menjadi sayur, dan kakak laki-lakinya kehilangan tangan kanannya dan kultivasinya pun sia-sia. Fang Yu adalah mimpi buruknya. Fang Yu harus disingkirkan. Selama Fang Yu tersingkir, dia yakin dia bisa kembali ke jalur yang benar dan membuat keluarga yang bangkit lagi. Nona Yang, saya bisa memberi Anda waktu untuk memikirkannya. Anda bisa kembali dulu. Sebelum Paul selesai berbicara, tatapannya berubah. Yohana telah mengangkat kepalanya, wajahnya tanpa ekspresi. Dia meletakkan tangannya di kancing kemejanya, mulai membuka kancingnya, dan perlahan berjalan menuju Paul. Ketika Yohana berjalan di depan Paul, dia sudah telanjang. Paul memandang Yohana di depannya, bibirnya melengkung, memperlihatkan senyum jahat, dan dia mengulurkan tangannya untuk memeluk Yohana. Rumah Sakit Pusat Jianghai, Unit Perawatan Intensif. Kal masih terbaring di ranjang rumah sakit dalam keadaan koma. Laporan pemeriksaan menunjukkan Kal menderita luka serius di banyak bagian tubuhnya akibat kehilangan banyak darah. Kemungkinan besar Anda tidak akan pernah bangun dan tetap dalam kondisi mati otak, yang umumnya dikenal sebagai kondisi vegetatif. Dia duduk di samping ranjang rumah sakit, tampak kuyu, matanya merah, dan rambutnya memutih hampir dalam semalam. Dia hanya memiliki 2 orang putra, tetapi sekarang keduanya telah menjadi sayur. Dia menjambak rambutnya, dan seluruh tubuhnya menjadi gila. Hatinya benar-benar hancur dan dia bahkan tidak ingin hidup lagi. Dentuman, dentum, dentum. Tepat pada saat itu, terdengar ketukan di pintu bangsal. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara serak, "Masuklah." Pintunya didorong terbuka, dan seorang pria tinggi dan sangat kuat mengenakan jubah seni bela diri hitam masuk. Dia berjalan langsung ke tempat tidur dan mengulurkan tangan untuk meraih lengan kiri Kal. "Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan?" Dias bertanya dengan ekspresi yang berubah. Pria itu mengabaikan Dias dan meraih lengan Kal, dengan cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar dari tangannya. Setelah beberapa saat, dia melepaskan tangan Kal, menatap Dias dengan mata dingin, dan berkata, "Aku akan membantu Kal membalaskan dendamnya." Bersambung.